Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Prayudian, NIM 2041050200109. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu ekonomi makro. 1. Pengertian ekonomi Islam. Sebelum kita tahu apa itu ekonomi Islam, kita harus tahu apa itu ekonomi. Kata ekonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Sedangkan menurut istilah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang relatif terbatas adanya. Jadi, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas sekali. Dan ilmu yang mempelajari itu adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ilmu ekonomi terapan, 2. Ilmu ekonomi deskriptif, 3. Ilmu ekonomi teori. Pada kali ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro, cabang ilmu ekonomi yang memiliki variabel-variabel ekonomi yang ruang lingkupnya lebih besar, sedangkan mikro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempunyai variabel-variabel ekonomi yang ruang lingkupnya lebih kecil. Jadi ekonomi makro itu lebih besar ruang lingkupnya, sedangkan mikro ruang lingkupnya yang lebih kecil. Contoh yang makro adalah tentang negara, daerah, provinsi, sedangkan mikro adalah keluarga, perusahaan, dan lain-lain. Ruang lingkup ekonomi makro. Adapun hal-hal yang dipelajari dalam ekonomi makro yaitu 1. Pendapatan dan pengeluaran negara, 2. Pengangguran secara keseluruhan, 3. Uang dan fungsinya, 4. Inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan dan penawaran agregat, yang keenam keseimbangan IS dan LM, dan yang terakhir adalah ekspor dan impor. 4. Masalah-masalah dalam ekonomi makro. Ada 2 masalah dalam ekonomi makro, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Adapun yang jangka pendek yaitu bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, dari tahun ke tahun agar terhindar dari 3 penyakit, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Sedangkan yang jangka panjang yaitu bagaimana menyetir perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. 5. Pengertian ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam yaitu studi tentang analisa ekonomi yang bersifat menyeluruh atau agregat dan menitik beratkan pada analisis tentang faktor-faktor yang menentukan kegiatan ekonomi suatu negara serta mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam. Jadi ekonomi makro Islam adalah mempelajari tentang tentang suatu negara, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam. Keenam, perbedaan makro Islam dan konvensional. Secara inti, perbedaan ekonomi makro Islam dan konvensional yaitu jika Islam mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi jika Islam tidak hanya mementingkan kepentingan duniawi tapi juga mementingkan kepentingan ukhrawi. Sedangkan jika konvensional adalah sistem ekonomi secara umum tanpa adanya unsur-unsur ajaran agama Islam.
Hal itu dapat jelas dari pengertiannya jika konvensional hanya mementingkan kepentingan duniawi saja, sedangkan jika Islam selain duniawi juga kepentingan ukhrawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.